Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya insyaAllah yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Kita masih membahas fadilah surah Az-Zalzalah yang terputus di pertemuan yang lalu, dan kita sudah membahas salah satunya, yaitu berdasarkan hadis Nabi bahwa surat Az-Zalzalah setara atau sama pahala dengan membaca seperempat Al-Quran, berdasarkan beberapa hadis Nabi. Artinya pahalanya yang membaca seperempat Al-Quran tentu lebih banyak pahalanya, tapi disetarakan oleh Allah seakan-akan membaca seperempat Al-Quran. Nah, kemudian kita sedang membahas fadilah yang kedua, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa surat Al-Zalzalah adalah surat yang singkat, padat, untuk mengingatkan tentang pertanggungjawaban amal di akhirat. Jadi ini seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa Rasulullah ditanya tentang adakah ayat yang turun tentang keledai. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada. Yang ada adalah ayat yang mencakup seluruh hidup kita, dunia dan akhirat, yaitu surah Az-Zalzalah. Tepatnya pada kalimah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jemaah melakukan Allah, kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Kita sudah mengabarkan bahwa ini tidak lepas dari isi kandungan surat Az-Zalzalah. Yang kita sudah bahas secara singkat beberapa ayat dalam surah Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan dahsyatnya goncangan. Allah mengulang kata zilzal dua kali untuk mewakili tentang begitu dahsyatnya goncangan tersebut, sehingga unta yang sedang bunting pun bisa melahirkan karena terkejutnya dengan kedahsyatan hari itu. Itu fase pertama, yaitu fase tiupan sangkakala pertama. Kemudian dilanjutkan dengan fase kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian barulah Allah pada tiupan sangkakala kedua mengeluarkan semua isi bumi. Semua isi bumi dikeluarkan. Itulah yang disebut hari kebangkitan. Jadi salah satu nama hari kebangkitan adalah Yaumul Ba'thi atau Yaumul Qiyamah. Nama hari kiamat macam-macam. Kenapa bisa macam-macam? Kadang-kadang disebut Al-Qari'ah, kadang-kadang disebut Al-Waqi'ah. Berbagai macam ragam dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama-nama kiamat. Para ulama sepakat mengatakan itu menunjukkan semua yang Allah katakan dalam Al-Quran semuanya terjadi
sekaligus hari penghancuran, hari berdiri orang-orang, hari dibangkitkan, hari dikeluarkan dari kubur, hari segala yang disebutkan terjadi. Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha, maksudnya adalah semua yang pernah mendekam di dalam alam barzakh atau sebagai perwakilannya adalah kuburan, itu dibangkitkan Allah, ruh dan jasadnya dikumpulkan kembali, maka mereka bangkit dalam keadaan sesuai dengan amal masing-masing. Kita sudah kabarkan bahawa banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang gaya bangkit di hari kiamat. Ya, orang kafir mukibban ala wajhihi, wajahnya di bawah, kakinya di atas, maka mereka menyeret-nyeret wajahnya. Ya. Dan semua pelaku dosa bangkit dengan amalnya. Ya. Pelaku riba yang tidak taubat, maka dia bangkit seperti orang kesurupan syaitan. Yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang yang makan riba di dunia tidak taubat, baik rentenirnya maupun nasabahnya, maka semuanya bangkit dalam keadaan seperti kesurupan syaitan. Kemudian kata Rasulullah, ini diantaranya saja yang kita gambarkan karena terlalu banyak model-model orang bangkit. Dan diantaranya kata Rasulullah, mereka bangkit ada yang ketika dibangkitkan berjalan dalam keadaan miring, dan mereka adalah yang punya isteri lebih daripada satu dan tidak adil kepada isteri-isterinya. Tapi ini berlaku di akhirat. Jadi kalau bapa dan ibu melihat ada orang miring, bisa jadi stroke, bisa jadi memang cacat lahir. Ini berlaku di hari kiamat, tidak berlaku di dunia. Tapi begitulah buruknya orang-orang yang tidak adil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu Allah mengatakan wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Saking terkejutnya manusia ketika dikeluarkan oleh Allah dari tidurnya yang begitu lama, maka semua mengatakan, apa yang terjadi? Kenapa ini? Ahli tafsir ada yang khilafiyah menyebut permasalahan ini. Ada sebahagian mereka mengatakan yang bertanya ini hanya orang kafir. Jadi orang kafir bertanya, siapa yang membangkitkan kita mim marqadina hadza? Siapa yang telah membangkitkan kita dari tidur kita ini? Nah, jadi maksudnya bahasa tidur selama ini kita berada di dalam alam yang lain, bukan tidur yang sebenarnya. Tapi kenapa kita pindah lagi? Karena mereka tidak percaya hari kebangkitan. Semua agama di luar Islam, mereka cuma percaya kalaupun ada hari kebangkitan, mereka harus dapat surga. Makanya semua koran yang ada iklan untuk kematian non-muslim, ya, coba lihat koran-koran waspada, itu semuanya tertulis telah beristirahat, telah berpulang ke rumah bapa, telah semuanya telah berada di surga bapa. Meng Chong Kam di bawahnya, atau Mi Tiao, begitu. Jadi semua yakin, semuanya yakin bahawa mereka akan berada di dalam lindungan bapa. Disitulah Allah mengatakan ternyata orang kafir terkejut dengan siksa kubur yang mereka dapatkan, dan lebih terkejut ternyata ada hari dibangkitkan. Ada hari yang mereka harus bertanggung jawab atas kekafiran mereka dan kesyirikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kalimat wa qala al-insanu ma laha. Ada apa ini? Tapi sebahagian ulama tafsir yang lain mengatakan ini juga berlaku bagi orang mukmin. Walaupun orang mukmin sudah tahu bahawa hari ini kita dibangkitkan, kita akan yakin semuanya ada hari pembalasan. Kalau tidak yakin, mana mungkin kita sedekah? Kalau tidak yakin, mana mungkin kita mau salat? Ini karena kita membuat celengan di hari pembalasan. Ulama tafsir sebahagian mengatakan pertanyaan malaha juga ditanyakan oleh orang-orang mukmin.
Cuma pertanyaan itu karena orang mukmin bukan tidak percaya dengan hari kebangkitan, tapi karena terkejutnya dengan suasana yang mereka dapatkan. Jadi di luar perkiraan. Kita hari ini kan hanya membayang-bayangkan kalau bangkit nanti begini, bangkit begini. Tapi ketika bangkit di luar perkiraan, bumi dijadikan terhampar. Kemudian kita berdiri tanpa sehelai benang pun. Tanpa sehelai benang pun. Tidak bersandar, tidak berkhitan. Bagaimana keluar dari rahim ibu, begitulah keadaan kita nanti. Dan kemudian orang mukmin merasa aman setelah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala al-insanu ma laha yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Dan di saat dibangkitkan itu, Allah membangkitkan dengan cara ashtata. Syattun, ashtat, berkelompok-kelompok. Nah, jadi disesuaikan dengan amal. Makanya ayat-ayat sebelumnya bicara tentang ashabul yamin wa ashabul shimal, ashabul maimanah wa ashabul mash'amah. Jadi kita ini bangkit tidak bercampur baur, sehingga kita tidak tahu mana kafir, tidak. Dikelompokkan Allah ashabul yamin dengan ashabul shimal. Dari situ kita sudah mengetahui nasib kita. Jadi tidak perlu harus menunggu vonis, karena dari sakaratul maut kita sudah mengetahui nasib kita. Jadi untuk apa juga yaumul hisab? Untuk apa juga hari ditanya Allah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tazulu qadama 'abdin hatta tus'al an arba'. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai selesai menjawab 4 pertanyaan. Jadi kalau kita pikir, kalau kita sudah tahu nasib surga dan neraka, untuk apa lagi ditanya-tanya? Untuk apa lagi ditanya tentang umur, amal, ditanya tentang ilmu, ditanya tentang harta dari mana dan ke mana. Nah, disinilah para ulama menjelaskan bahawa Allah membuat yaumul hisab bukan untuk memvonis. Karena vonis sudah jatuh ketika sakaratul maut. Allah memberi pintu taubat, itu hanya batasannya yaitu sampai yugharghir. Disebut yugharghir karena waktu sakarat ada ghur. Ghur. Kalau kita menemani orang yang sakarat, itu sakarat. Maka bahasa Arabnya disesuaikan dengan yugharghir. Taubat diterima sebelum terjadinya yugharghir, atau sebelum matahari terbit sebelah barat. Maka itu vonis terakhir. Itulah vonis terakhir kita. Jadi kita sudah tahu nasib. Nanti begitu berdiri di padang mahsyar, dalam surat Kahfi Allah jelaskan diberikan kitab. Ketika diberikan kitab, semua orang berkata, "Ma li hadzal kitab?" Ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Benar-benar kitab ini tidak melewatkan sedikit pun catatan apa yang pernah kita lakukan, baik besar maupun kecil. Jadi semuanya sudah jelas. Allah kelompokkan ashtata, itu sudah tahu mana yang ke neraka, mana yang ke surga. Jadi yang kelompok ini nanti akan melewati titian sirat. Itu pasti masuk ke surga. Cuma lambat tidak lambat, itu sesuai dengan amal. Orang miskin yang ahli ibadah, diutamakan Allah untuk masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya yang saleh. 40 tahun mereka sudah berfoya-foya di surga, kita masih melihat mereka di pintu surga. Antri. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lebih dahulu mendapatkan penderitaan di dunia. Makanya Allah membalas mereka dengan lebih dahulu mendapatkan kebahagiaan. Orang kaya sabar dulu, sudah cukup enaknya naik mobil di atas dunia. Sudah cukup makan beras basmati, nasi biryani setiap hari. Orang miskin mikir-mikir untuk membeli satu bungkus nasi dengan ikan. Orang kaya Masya Allah bisa makan 30 hari 30 ribu satu porsi. Nah, itu contoh. Jadi yang ashabus shimal sudah pasti neraka. Sudah pasti neraka. Maka jemaah melakukan Allah
itu semua diatur melalui apa? Amal. Yang kafir dan ahli maksiat satu gelombang. Yang beramal saleh, orang mukmin dan beramal saleh satu gelombang. Disitulah kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling beruntung ketika kita menjadi seorang mukmin.